Salah satu perkiraan baru-baru ini memberikan 6 juta di awal dinasti pada tahun 1392. Tumbuh tidak puncak hampir 19 juta di sekitar di antara tahun 1810 dan 1850, populasi menurun sekitar 10% dan tetap stabil. Joseon Korea memasang sistem administrasi terpusat yang dikendalikan oleh birokrasi sipil dan pekerja militer yang disebut Yangban. Yang pertama ada Yangban. Yangban adalah bagian dari kelas penguasa atau bangsawan dinasti Korea selama dinasti Joseon. Yangban sebagian besar terdiri dari pegawai negeri sipil dan perwira militer, aristokrat darat atau tidak, yang secara individual mencontohkan gagasan Konfusianisme Korea tentang penjabat ilmiah. Jungin adalah kelas menengah pada dinasti Joseon di masyarakat Korea modern abad pertengahan awal. Nama Jungin berarti orang menengah. Kelas ini kebanyakan terdiri dari sekumpulan kecil birokrat dan pekerja mahir berpendidikan tinggi. Mereka adalah orang yang biasanya menjalankan sistem administrasi Korea modern. Yang ketiga, Sangmin. Sangmin adalah orang-orang biasa pada masa dinasti Joseon Korea. Sekitar 75% dari semua warga Korea pada waktu itu adalah Sangmin. Sangmin terdiri dari petani, buruh, nelayan, beberapa pengrajin, dan pedagang. Lalu yang terakhir ada Nobi. Nobi adalah anggota kelas hamba semasa dinasti Joseon Korea. Secara sah, mereka berada di kedudukan terendah dalam masyarakat Korea abad pertengahan, seperti hamba, serf, dan anggap sebagai harta dan dapat dijual belikan atau dihadiahkan. Oke, selanjutnya akan kita bahas kebudayaan dinasti Joseon bersama saya Hani Karisma. Pembahasan kita kali ini akan berbicara pada pakaian adat. Yang kedua ada seni rupa, dan yang terakhir kita akan membahas arsitekturnya. Oke, check it out. Yang pertama kita akan membahas pakaian adat Hanbok Jeogori. Bisa kita lihat di sini ada perbedaannya dari hanbok pria dan hanbok wanita. Yang membedakan adalah dongjol, ogerong, baire, chima, serta patrones. Kalau di wanita itu tidak ada baji atau byeson atau koksinnya, tapi ada cimanya kayak rok panjang gitu guys. Dan patrones ini kayak pola-pola gitu. Nah, di sini bisa kita lihat lebih detail lagi ya guys. Ini jeogori bagian atas ini untuk pria itu lebih besar dari jeogori wanita. Nah, untuk dalemannya atau mansetnya bisa kita bilang itu namanya sokui. Untuk celananya dia namanya baji. Kalau pria itu juga pakai kaos kaki guys, namanya belson, dan sepatunya namanya kotsin. Iya guys, bisa kita lihat perbedaannya. Di sini kalau jeogorinya wanita itu bentuknya seperti rompi dan hanya sebatas dada. Dongjong itu ada kerah putih. Ogerong itu pita yang dipakai, itu yang pita sampai bawah itu guys. Dan chima itu yang roknya. Terus itu ada pola-polanya itu. Dan untuk kaos kakinya namanya bolson juga, sama kayak yang laki-laki. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas seni rupa guys. Seni rupa dari dinasti Joseon ini kita akan mulai dari keramik, karena keramik ini adalah bentuk seni populer di masa dinasti Joseon. Dimulai abad ke-10, porselen putih telah dibuat di Korea. Historisnya dibayangi oleh popularitas seladon dan diakui bernilai artistik tersendiri dan paling berharga di antara keramik Korea. Biasanya keramik ini dilapisi oleh kobalt, tembaga merah, biru
itu. Ya, sekarang kita lanjut ke seni rupa berupa lukisan. Gaya lukisan pada dinasti Joseon abad pertengahan bergerak menuju peningkatan realisme. Gaya lukisannya lanskap nasional, dimulai sampai diambil dari gaya tradisional Tiongkok. Namun pada pertengahan akhir dinasti Joseon, mereka sudah tidak menganut lagi Tiongkok, tidak menganut aliran-aliran Tiongkok, karena pada saat itu Korea mengalami zaman keemasan seni lukis, sehingga Korea mengambil jalan sendiri dan berbeda dari lukisan Tiongkok. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur dinasti Joseon. Arsitektur dinasti Joseon ini berkembang dari abad ke-14 sampai ke-19, di mana pada saat itu berkembang doktrin Neo-Konfusianisme sehingga melahirkan paradigma arsitektur baru. Jesil atau altar nenek moyang ditemukan di desa-desa di mana keluarga masing-masing berusaha menyediakan fasilitas terbaik untuk acara pemujaan di ruangan tersebut. Jongmyo didirikan di ibu kota pemerintahan untuk kegiatan penghormatan terhadap leluhur. Oke guys, berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Hani Dwi Hapsari, mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Joseon. Dimulai dari abad 15, dinasti Joseon di bawah pemerintahan Sejong yang Agung adalah periode terbesar Korea untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Di bawah kebijakan baru Sejong, Chanmin, orang berstatus rendah seperti Jang Yong-sil diizinkan bekerja untuk pemerintah. Jang Yong-sil adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan penemu asal Korea pada masa dinasti Joseon. Ia dapat menciptakan sebuah mesin untuk mempermudah pekerjaan para petani, dan termasuk mengawasi pembangunan saluran air dan kanal. Jang akhirnya diizinkan tinggal di istana kerajaan, di mana ia memimpin sekelompok ilmuwan untuk bekerja memajukan ilmu pengetahuan Korea. Beberapa penemuannya termasuk jam air otomatis atau Jagyokru yang bekerja dengan mengaktifkan gerakan boneka kayu untuk menunjukkan waktu secara visual yang diciptakan pada tahun 1434 oleh Jang. Jam air berikutnya yang lebih rumit dengan perangkat astronomi tambahan dan modelnya ditingkatkan dari logam sebelumnya jenis pencetakan bergerak yang dibuat di masa dinasti Goryeo menjadi model baru yang berkualitas lebih tinggi dan 2 kali lipat lebih cepat. Selain penemuan tadi, terdapat penemuan lainnya, yaitu pluviometer. Pluviometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menakar hujan. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri atau tidak bekerja secara otomatis, di mana corong alat yang mempunyai bak penampung air hujan yang berbentuk silindris dan gelas penakar hujan dengan skala sampai 25 mm ini harus ditaruh di tempat yang terbuka dan datar. Kemudian ada globe astronomi atau gyupyo yang diselaraskan dengan variasi musiman. Tahukah guys bahwa puncak kemajuan astronomi dan kalender di bawah Raja Sejong adalah Chiljongsan yang menyusun perhitungan dari program 7 benda langit, yaitu 5 planet yang terlihat, matahari, dan juga bulan, yang dikembangkan pada tahun 1442. Karya ini memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung dan memprediksi secara akurat semua fenomena alam seperti gerhana matahari dan gerakan bintang lainnya. Selain itu guys, di abad ke-15 ini tercipta penemuan dengan sebutan nama Kangnido, yaitu sebuah peta dunia buatan Korea yang diciptakan pada tahun 1402 oleh Kim Sa-hyong, Yimu, dan Yiho. Peta ini dibuat pada tahun kedua di masa pemerintahan Raja Taejong. Peta tersebut dibuat dengan menggabungkan peta Tiongkok, Korea, dan juga Jepang.
Selanjutnya pada abad ke-16 hingga 19. Pada abad ke-16 hingga 19 ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir dinasti Joseon kurang berkembang dibandingkan dengan periode awal. Namun perlu diketahui guys, bahwa pada tahun 1669 diciptakan sebuah jam astronomi yang disebut juga dengan Honcheongsigye oleh Zhang Yang. Jam ini memiliki bola dunia dengan diameter 40 cm. Bola ini diaktifkan dengan mekanisme jam kerja yang menunjukkan posisi benda-benda langit pada waktu tertentu. Pada abad ke-16 sendiri, Hyojun, seorang dokter istana, menulis sejumlah teks medis yang disebut juga dengan Dongui Bogam, yang sering tercatat sebagai teks yang mendefinisikan obat tradisional Korea. Karya tersebut menyebar ke Tiongkok dan Jepang, di mana ia masih dianggap sebagai salah satu obat oriental klasik sampai sekarang. Adapun rompi anti peluru pertama yang lembut, yang dinamakan dengan Pyongyang Begap, diciptakan di Joseon, Korea pada tahun 1860-an, tak lama setelah kampanye militer Prancis di Korea. Hyongseon Dao Wongun memerintahkan pengembangan armor anti peluru dengan meningkatnya ancaman dari pasukan barat. Kim Gi-do dan Gang Yeon menemukan bahwa kapas dapat tahan peluru jika cukup tebal, yang kemudian dirancang rompi tahan peluru yang terbuat dari 30 lapisan kapas. Rompi ini digunakan di dalam pertempuran selama ekspedisi Amerika Serikat ke Korea pada tahun 1871 ketika Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang Pulau Ganghwa pada tahun 1871. Dan selanjutnya guys, pada aspek ekonomi. Salah satu bagian dari kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Di masa dinasti Goryeo, Korea memiliki hubungan perdagangan yang sehat dengan bangsa Arab, Jepang, Tionghoa, dan Manchuria. Sebuah contoh makmur, pelabuhan perdagangan internasional adalah Pyeongnam. Bangsa Korea menawarkan brokat, perhiasan, ginseng, dan juga sutra yang terkenal di seluruh dunia. Namun selama dinasti Joseon, Konfusianisme diadopsi sebagai filosofi nasional dan di dalam proses menghilangkan kepercayaan-kepercayaan Buddhisme. Sehingga perdagangan menjadi lebih terbatas pada masa dinasti Joseon karena didominasi oleh kegiatan pertanian. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari kita mengenai dinasti Joseon. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.